terima kasih punya Mas. Alhamdulillah kalau KNPI itu memang sudah mati suri itu ada sekitar 15 tahun kalau nggak salah. Jadi di awal pemerintahan Pak Epong, tepatnya di tahun 2016 kalau nggak salah kemarin, kita hidupkan lagi dan alhamdulillah sampai hari ini eksis. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman KNPI, terutama terkait menyiapkan teman-teman pemuda untuk jenjang kepemimpinan. Jadi bagaimana mereka kita bekali dengan pelatihan kepemimpinan, kemudian satu ideologi tentang kewarganegaraan dan sebagainya, kenegaraan misalnya. Jadi alhamdulillah hari ini beberapa kegiatan sudah kita laksanakan, termasuk pelatihan-pelatihan skill bagi teman-teman yang sudah lulus kuliah. Jadi kita bagi di pelatihan itu ada teman-teman yang masih SMA, itu kita fokus di ideologi terhadap pemahaman mereka terhadap bernegara itu. Kemudian teman-teman yang sudah mulai kuliah atau lulus kuliah ini kita siapkan ke skillnya. Jadi kita ada beberapa pelatihan, termasuk untuk teman-teman pemuda itu di pertanian, baik pertanian hidroponik, kemudian perkebunan kita lakukan. Kemudian untuk yang teman-teman pemudi ini kemarin tentang kerajinan itu kita lakukan, dan juga termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan tentunya ini untuk sebagai fondasi teman-teman pemuda biar tidak jauh dari rel. Saya pikir sudah lumayan ada peningkatan, artinya kalau kemarin misalkan ada situasi kasusistik nih, ada beberapa sekolah yang kena longsor dan sebagainya. Saya pikir tindakan yang dilakukan oleh pemerintah cepat dan tanggap dan teratasi. Artinya meskipun ini butuh proses, tapi tanggapnya pemerintah ini, hadirnya pemerintah terhadap kasus-kasus itu cepat dan ada tindakan yang jelas. Harapan ke depan kita sebagai pemuda, ya karena teman-teman KNPI ini sebagai kawah condro di mukanya pemuda, ini kita berharap lebih digerakkan lagi lah. Artinya mungkin secara anggaran dan sebagainya bisa ditingkatkan, karena bagaimanapun ke depan Ponorogo ini tinggal pemuda-pemudanya Ponorogo, apalagi bonus demografi yang hari ini didapati oleh Indonesia, termasuk juga Ponorogo, bahwa pemuda itu sudah 60% dari penduduk Indonesia. Nah, ini saya pikir modal besar bagi bangsa, terutama juga Kabupaten Ponorogo, sehingga mau tidak mau pemuda ini harus digerakkan, pemuda ini harus ditempa supaya mereka lebih responsif terhadap pemerintahan, terhadap pembangunan kabupaten ini. Iya, kalau Pak Markom kegiatan kepemudaan saya pikir lumayan, waktu itu lumayan bagus lah. Tapi di era Pak Muhadi, di era Pak Amin ini vakum. Jadi matinya KNPI itu salah satunya ya di era itu, di era Pak Muhadi dan juga Pak Amin. Sehingga ya kita berharaplah dengan periodenya Pak Epong yang pertama ini sudah lumayan, ke depan ya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman muda hari ini, hoax di mana-mana. Saya pikir ini yang paling menjadi penting bagi teman-teman muda. Jangan sampai
kemudian ya terbawa oleh arus. Saya ada cerita sedikit, tentang orang yang punya kambing, tapi kambingnya itu kecil. Ketika dia bawa ke pasar, maka orang penanya pertama itu tanya, anjing kecil ini mau dibeli berapa, mau ditawarkan berapa gitu. Kemudian ada lagi yang tanyanya sama anjing, sampai orang kelima, sehingga dia sendiri yang bawa kambing itu merasa ini anjing apa kambing ini. Nah, artinya apa? Artinya berita-berita hoax ini kalau tidak dicerna dengan bagus, karena ini bertubi-tubi atau berkali-kali dilakukan, dan mungkin ada beberapa yang melakukan kesengajaan, maka kalau pemuda ini tidak mampu menyaring, ini akan terbawa oleh berita-berita yang tidak benar itu, yang benar kambing, kemudian akhirnya dia sendiri goyah pendirian. Mungkin itu. Jadi untuk teman-teman muda lebih hati-hati kalau memang ada berita-berita yang masuk, ini perlu dicek dulu kebenarannya, apakah ini dari akun yang benar atau dari akun yang abal-abal. Ini saya pikir penting bagi pemuda, karena bagaimanapun pemuda jangan tergoyah oleh suasana yang hari ini semakin carut-marut karena perkembangan teknologi. Mungkin itu.